Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, saya rindu bercerita kepada saudara semua. Satu masa di dalam kehidupan saya memiliki keinginan untuk menjadi sehat. Oleh sebab itu, saya menjadi member di sebuah tempat gym, Bapak Ibu. Nggak tanggung-tanggung, saya menjadi member selama 1 tahun penuh. Saya sangat termotivasi untuk menjadi sehat dan menjadi lebih baik lagi. Bulan pertama, saya menjalani olahraga itu dengan penuh semangat, dengan motivasi yang masih 100%. Tapi masuk bulan kedua, motivasi saya mulai berkurang dan saya pun mulai tidak semangat. Masuk bulan ketiga, saya benar-benar kehilangan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan kemudian saya tidak datang lagi ke tempat gym itu selama 1 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal ini saya belajar bahwa rutinitas olahraga yang saya lakukan selama beberapa bulan dengan intensitas yang sama, dengan begitu-begitu saja, membuat saya bosan dan kehilangan motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya saya kandas, Bapak Ibu. Tapi lebih parahnya lagi, hal yang seperti ini bisa terjadi juga di dalam kehidupan rohani setiap kita. Ketika kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki motivasi yang begitu murni. Satu motivasi yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita melakukan kegiatan ritual kita dengan penuh semangat dan penuh cinta kepada Tuhan. Tapi seringkali rutinitas itu menggerus semua itu. Ketika kita melakukan ibadah dengan rutin misalnya, kalau di dalam kasus sekarang ini, kita melakukan ibadah dengan rutin di masa pandemi, di rumah aja kita beribadah, mungkin semakin hari motivasi kita semakin turun dan semakin terkikis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada akhirnya kita hanya melakukan ibadah itu hanya sebuah rutinitas saja tanpa motivasi yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, hal inilah yang juga terjadi di dalam kehidupan para orang Farisi. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai yang ke-9, Tuhan Yesus menegur mereka dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan orang Farisi, pertanyaan saya satu, apakah mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan dan ritual agama mereka dengan konsisten? Tentu kita semua setuju bahwa jawabannya mereka sangat konsisten di dalam melakukan ibadah dan ritual mereka. Namun Bapak Ibu, ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka, yaitu motivasi mereka. Mereka tidak hanya sedang kehilangan motivasi, tapi mereka itu salah motivasinya. Motivasi di dalam mereka melakukan kegiatan agama ini bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan diri sendiri dan mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri. Tentu hal inilah yang Tuhan tidak senang. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Farisi ini juga berpotensi terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melakukan ibadah kita secara rutin tiap minggu. Kita melakukan doa kita melakukan pelayanan kita melakukan pembacaan Alkitab. Mungkin kita masih bisa melakukannya hari demi hari. Tapi tanpa sadar Bapak Ibu, motivasi kita itu melenceng. Kita tidak lagi datang ibadah dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan, melainkan karena ini hari Minggu, maka saya harus beribadah. Itulah yang harus kita selidiki di dalam hidup kita. Jangan sampai kita seakan-akan melakukan kegiatan ritual yang begitu banyak dan orang melihat kita baik tetapi jauh di dalam hati kita, sebenarnya kita kehilangan motivasi yang benar, yaitu sebuah motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita dengan sadar, mari kita dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, supaya kita boleh melakukan segala kegiatan kita dengan motivasi yang benar. Pelayanan kita, ibadah kita, perenungan kita akan firman Tuhan, kita lakukan dengan motivasi yang sungguh-sungguh memuliakan hati Tuhan. Waspada Bapak Ibu Saudara sekalian, motivasi ini tidak terlihat, motivasi hanya kita yang tahu. Oleh sebab itu kita perlu pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Saya rindu berdoa bagi kita semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu sebagai manusia seringkali kami memiliki motivasi yang salah di dalam kami melakukan ibadah dan ritual keagamaan kami.
Jika itu terjadi di dalam diri kami, Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Kiranya Roh Kudus boleh menyentuh hati kami, sehingga kami boleh melakukan segala apa yang harus kami lakukan berkenaan dengan kegiatan agama dengan benar ya Tuhan. Kami melakukannya karena sungguh-sungguh kami mencintai Tuhan. Bapa, tolong jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.